Setelah Johnny Indo berhasil mendapatkan senjata, dia pun langsung melancarkan aksi rampoknya yang pertama. Mereka pun langsung meluncur ke daerah Tanah Abang dan sasaran perampokan mereka adalah toko. Hai guys, balik lagi di ADR Viewer, tentunya bersama saya Hendra Ardiansyah. Dan di video kali ini saya akan membahas kisah dari The Real Robin Hood asal Indonesia. Tetapi sebelum saya lanjut untuk membahas, jangan lupa subscribe dulu video ini, oke? Subscribe. Johnny Indo. Ya, Johnny Indo ini terkenal sebagai seorang perampok yang paling ditakuti di Jakarta karena sepak terjangnya di dunia perampok yang cukup dibilang sangat menyeramkan. Ya, tetapi si Johnny Indo ini memiliki motif tertentu dalam aksi perampokannya. Mungkin kalian penasaran siapa Johnny Indo ini sebenarnya. Ada yang sudah tahu dan ada yang belum tahu. Oke. Di video kali ini saya akan menjelaskan siapa Johnny Indo ini sebenarnya. Jadi, nama asli dari Johnny Indo ini sebenarnya adalah Johannes Hubertus Eijkenboom. Dia ini adalah seorang anak keturunan Indonesia Belanda. Ayahnya ini adalah orang keturunan Belanda dan ibunya adalah keturunan Indonesia. Jadi, ayahnya ini adalah seorang tentara dari Belanda dan ditugaskan oleh pemerintah Belanda untuk ke Indonesia. Setelah sampai di Indonesia, tepatnya di Jawa Barat, yaitu kota Bandung, ayah dari Johnny Indo ini bertemu dengan seorang wanita yang bernama Sophia. Ya, ibu dari Johnny Indo. Akhirnya, mereka pun jatuh cinta dan memutuskan untuk menikah. Tetapi setelah mereka selesai menikah, banyak sekali kecaman dari masyarakat Indonesia tentunya, karena menganggap si ayah dari Johnny Indo ini adalah mata-mata yang ditugaskan oleh Belanda. Karena tidak nyaman dengan tanggapan dari masyarakat tersebut, akhirnya ayah dari Johnny Indo dan ibunya pindah ke Garut. Tepat pada tahun 1948, akhirnya Johnny Indo pun lahir. Ya. Dari sinilah dimulai cerita unik dari Johnny Indo. Jadi, di usianya yang remaja, Johnny Indo ini berprofesi sebagai model. Ya, mungkin kalian kurang masuk akal dari model menjadi seorang perampok. Tetapi tunggu dulu. Saya akan ceritakan kenapa Johnny Indo ini dari seorang model menjadi seorang perampok. Johnny Indo ini menjadi model di Indonesia cukup lama. Dan dia pun membintangi beberapa film pada zaman itu. Dan bahkan Johnny Indo ini juga membintangi iklan, dari iklan obat batuk hingga iklan rokok. Karena perawakannya yang tinggi dan berkulit putih serta bermata biru. Ya, malumlah karena dia adalah anak keturunan Belanda. Akhirnya Johnny Indo ini juga membentuk sebuah geng motor kecil-kecilan yang dia namakan Pachinko, atau singkatan dari pasukan Cina Kota, yang dimana anggota geng motor tersebut separuhnya adalah orang yang memiliki etnis Cina. Jadi dia menamakan pasukan Cina Kota. Akhirnya singkat cerita, sampai kepada tahun 1977, Johnny Indo ini merencanakan aksi perampokannya yang pertama. Dia memanggil 3 orang kawannya yang sangat dia percaya untuk menemaninya dalam
melancarkan aksi rampoknya ini. Akhirnya Johnny Indo pun menyusun strategi yang cukup matang untuk melakukan perampokan pertamanya ini. Dan setelah Johnny Indo selesai menyusun strategi, Johnny Indo pun mencari senjata untuk perbekalan mereka di bawah saat merampok. Karena ayahnya adalah seorang tentara, jadi Johnny Indo ini sangat mudah dalam mendapatkan senjata. Setelah Johnny Indo berhasil mendapatkan senjata, dia pun langsung melancarkan aksi rampoknya yang pertama. Mereka pun langsung meluncur ke daerah Tanah Abang, dan sasaran perampokan mereka adalah toko emas yang terbesar di daerah tersebut. Dari hasil perampokan pertamanya itu, Johnny Indo dan kawan-kawannya berhasil mendapatkan 2 kg emas. Dan di perampokan pertamanya ini, Johnny Indo melakukan aksinya dengan sukses karena dia tidak meninggalkan jejak sedikit pun di tempat kejadian. Akhirnya, karena berhasil dari aksi perampokannya yang pertama, Johnny Indo pun melanjutkan aksi perampokannya yang berikutnya. Dan singkat cerita, hampir 10 TKP yang berhasil Johnny Indo rampok, dan kesemuanya adalah toko emas yang berada di daerah Jakarta. Dari aksi rampoknya tersebut, Johnny Indo ini berhasil mendapatkan kurang lebih 129 kilo emas. Wow, angka yang cukup fantastis. Tetapi hasil rampoknya ini dia bagikan ke orang-orang miskin. Ya, karena Johnny Indo ini melakukan aksi perampokannya karena dia jengah melihat antara kaum miskin dan kaum kaya. Jadi dia melakukan aksi perampokan tersebut. Dia mengambil harta dari orang-orang kaya dan memberikannya kepada orang-orang miskin. Dari situlah dia dijuluki sebagai The Real Robin Hood, karena kisahnya hampir sama seperti Robin Hood dalam film. Dan sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Ya, pepatah ini saya rasa cocok diberikan kepada Johnny Indo, karena setelah sekian banyak TKP yang berhasil dia rampok, Johnny Indo dan kawan-kawannya pun ini tertangkap oleh polisi. Karena aksi kejahatannya itu, Johnny Indo pun dijatuhi hukuman selama 14 tahun penjara. Dan Johnny Indo ini dipenjara bukan dipenjara sembarangan, melainkan Johnny Indo dan kawan-kawannya ini dipenjarakan di penjara yang paling mengerikan di Indonesia. Ya, mungkin kalian sudah bisa tebak, Nusa Kambangan. Karena di penjara tersebut terkenal dengan ketatnya penjagaan dan lain sebagainya. Akhirnya, singkat cerita, Johnny Indo pun sudah menjalani masa hukumannya selama 2 tahun. Tetapi selama 2 tahun tersebut, ternyata Johnny Indo ini memiliki rencana yang sudah tersimpan di otaknya. Setiap harinya dia melihat aktivitas-aktivitas yang ada di penjara tersebut. Ya, dia memantau keadaan petugas penjaga penjara. Dan setelah berhasil memantau atau telah mengetahui, Johnny Indo pun memiliki rencana untuk kabur dari penjara tersebut. Dan Johnny Indo ini mengajak 30 orang temannya untuk melarikan diri dari penjara yang sangat-sangat ketat tersebut. Dengan kecerdikannya, Johnny Indo berhasil mengelabui seorang petugas yang berjaga di depan pintu penjara. Dan akhirnya Johnny Indo dan kawan-kawannya pun berhasil kabur dari penjara tersebut. Wow. Akhirnya, karena aksi kabur dari penjaranya itu, nama Johnny Indo yang telah 2 tahun menghilang kembali terdengar, bahkan tak hanya di Jakarta, sampai ke seluruh Indonesia karena aksinya tersebut.
Dan setelah Johnny Indo ini menyelesaikan semua urusan-urusan hukumnya, Johnny Indo pun meninggalkan dunia hitamnya. Ya, karena dia beralih profesi menjadi seorang pendakwa. Ya, mungkin kalian pasti berpikir ini berbanding 180 derajat dengan Johnny Indo yang sebelumnya dikenal sebagai seorang perampok, tetapi dia beralih profesi menjadi seorang pendakwa. Wow. Dan akhir dari cerita dari Johnny Indo tersebut, tepatnya pada bulan Januari tahun 2020, Johnny Indo menghembuskan napas terakhirnya. Ya. Dan itulah akhir dari kisah si Johnny Indo. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar, oke? Oke. Mungkin sekian dulu yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Jika kalian suka dengan video-video seperti ini, seperti biasanya tentunya, oke? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Dan terakhir, see you, bye.